Prinsip biomekanika. Nah, ini teman Anda normal ya. Saya minta untuk peragakan, Mas. Kalau duduk berdiri itu seperti apa? Nah, dari sini aja. Pertama dilihat dari samping ya. Coba berdiri. Ya, kembali duduk. Saya tidak menyuruh ya. Ini teman Anda melakukan yang biasa dia lakukan. Ya, sekali lagi. Pasien stroke itu kan endingnya adalah bisa melakukan kembali gerakan-gerakan seperti orang normal, ya kan? Sehingga Anda harus tahu komponen gerakan orang normal itu seperti apa. Dan pasien stroke melakukannya bagaimana? Apa perbedaannya dengan orang normal? Nah, perbedaan itulah yang kemudian kita akan kejar, kita akan perbaiki supaya pasien stroke ini bisa seperti orang normal kembali. Kan secara mudahnya seperti itu. Oke, ini teman Anda duduk berdiri lagi, Mas. Apa komponen gerakan? Apa komponen gerakan? Ya, duduk kembali. Lagi. Coba saya memperagakan seolah-olah saya pasien stroke, ya. Saya pasien stroke, posisi sebelah kiri. Kemudian yang saya disuruh duduk berdiri. Kemudian saya melakukannya seperti ini. Apa perbedaannya dengan ini tadi? Sehingga ini tadi bisa berdiri, saya nggak bisa. Jangan Anda bilang karena spastik. Jangan Anda bilang karena ini lemah separuh badan. Jangan Anda bilang karena ini stroke. Karena kalau jawabannya seperti itu, orang awam juga sama jawabannya. Oh, itu orangnya mati separuh, makanya dia duduknya seperti itu. Itu karena stroke itu. Itu karena ini kaku. Kalau jawaban Anda seperti itu, ya sama seperti orang awam. Ya. Apa perbedaannya? Apa perbedaan? Sehingga saya harus melatih apa? Mengejar supaya ini sama. Jangan sampai Anda bilang kepada pasien nanti begini, Pak, ini loh duduk berdiri yang benar ini seperti saya ini loh, Pak. Nah begini, coba Bapak tirukan ini. Ya. Saya ya pengennya begitu, Pak. Kalau kemudian hanya disuruh niru seperti ini, nggak butuh fisioterapi saya. Ya. Masa gitu aja nggak bisa, Pak? Oh, gini loh, Pak. Ya, apa yang harus Anda betulkan? Coba lagi, Mas. Ya. Jadi
gerakannya mungkin sebelum gerakan. Coba bandingkan. Anda duduk berdiri dari posisi ini, bersandar penuh agak belakang pantatnya. Ya, berdiri sekarang. Oke, sekarang duduknya agak maju lagi, kakinya ditarik ke belakang. Ya, tapi kakinya menapak sempurna, enggak jinjit. Ya, lebih gampang yang mana? Yang kedua, yang duduknya maju, Oke. Ya, duduk lagi. Sekarang lakukan pelan-pelan, duduk berdiri pelan-pelan. Ya, lakukan pelan-pelan. Ya, duduk lagi. Sekarang lakukan dengan lebih cepat. Set. Lebih mudah yang mana? Lebih mudah yang cepat. Bukan saya yang jawab, ini teman Anda yang jawab. Anda duduk berdiri dari kursi di sini dengan duduk berdiri dari bed di sini. Lebih mudah yang mana? Coba lakukan, rasakan duduk di sini. Ya, sekarang di sini. Posisinya kaki menapak. Lebih mudah yang mana? Nah, ini yang salah. Mestinya lebih mudah yang di sini. Kenapa? Lebih tinggi. Karena lebih tinggi. Jadi kalau Anda melatih pasien stroke atau menyuruh pasien stroke, ya duduk berdiri dari posisi dia masih duduknya bersandar seperti ini, Anda langsung suruh berdiri, wah itu berat sekali. Ya dia pasti butuh seperti ini. Tapi kalau ini sudah dekat, nah yang sini aja. Nah sebelumnya apa sih yang terjadi? Karena pada orang duduk itu line of gravity itu jatuhnya di bawah pantat ya. Jadi titik tumbuhnya itu di bawah pantat. Tapi pada waktu orang berdiri, titik tumbuhnya, titik tumbuh tubuh ini dia jatuhnya di antara dua kaki. Sehingga pada hakikatnya adalah orang duduk berdiri itu menggeser center of gravity, COG. Jadi proyeksi jatuhnya line of gravity itu namanya COG, center of gravity. Menggeser COG yang semula di bawah pantat menjadi di antara kedua kaki. Sehingga kalau jaraknya jauh ya berat. Karena kemudian mesti harus menggeser seperti ini dulu, yaitu membungkukkan badan. Sebetulnya bukan membungkukkan badan ya, tapi fleksi hip. Fleksi hip itu bisa femur bergerak terhadap pelvic, bisa juga pelvic bergerak terhadap femur. Ya kan? Jadi ini fleksi hip, bukan fleksi terang. Terangnya tetap lurus. Fleksi hip. Dengan fleksi hip itu dia sudah menggeser center of gravity ke depan menuju di antara dua kaki. Kalau Anda suruh duduknya maju tapi kakinya juga maju, ya sama saja, tetap sulit. Jadi didekatkan pantat dengan kedua kaki itu didekatkan. Jadi jarak center of gravity di bawah pantat dengan di antara dua kaki ini jadi dekat. Begitu didekatkan,
Nah, enak aja berdiri. Ya. Jadi itu prinsip yang pertama. Kalau Anda melatih duduk berdiri pasien stroke, bukan hanya pasien stroke, semua pasien Anda melatih duduk berdiri, dekatkan center of gravity-nya. Ya, duduknya maju ke depan, kakinya ditarik ke belakang. Ya, ini nggak boleh jinjit, ini nggak begini. Ini harus menapak semua. Terus kemudian kalau Anda bilang kepada pasien, Pak, ini baru pertama kali latihan Pak ya, pelan-pelan saja. Maka yang terjadi apa? Berat. Begitu ini bergerak pelan-pelan, gravitasi itu narik terus. Berat. Jadi terus kita minta gimana Pak? Pak, lakukan dengan cepat, agak cepat. Jangan pelan-pelan. Kalau perlu dibantu dengan gaya akselerasi. Jadi tidak seperti ini saja, tapi kemudian dibantu dengan gaya akselerasi. 1, 2, hap. Ya, itu akan lebih ringan. Yang ketiga apa? Tempat duduknya. Tempat duduknya semakin rendah, semakin sulit. Karena kemudian dia harus mengungkit dengan ROM yang lebih luas. Tapi kalau tempat duduknya sudah tinggi, maka tinggal set gitu aja. Tapi kalau sudah rendah, menggerakkan dalam ROM yang lebih luas dengan membawa berat badan yang berat. Ya, jadi berat. Apalagi kalau dari sofa yang diduduki 16, nah itu sudah semakin berat lagi. Terus seringkali pasien stroke kalau disuruh duduk berdiri, mesti kemudian kaki yang sehat ditarik ke belakang. Kalau kaki yang sehat ditarik ke belakang, sudah pasti tumpuannya kaki yang sehat, pasti. Nah, ini nggak boleh. Anda kan ingin melatih sisi yang sakit, seimbang kanan dan kiri bebannya. Maka nggak boleh ini ditarik ke belakang. Ini harus jaraknya sekitar 15 cm. Pisau supportnya agak lebar sehingga berdirinya stabil. Jangan mepet seperti ini. Pisau supportnya nggak stabil. Ini agak lebar. Tak backlist sama YouTube gue. Oke, duduknya maju ke depan, kaki ditarik ke belakang berjajar, jaraknya 15 cm. Sudah, nanti lakukan dengan cepat Pak ya. Dalam hitungan ketiga. Benci aku hanya pengikut saja. Kadang-kadang begitu Anda lakukan dengan cara yang benar, pasiennya itu sampai terheran-heran. Kok gampang ya? Ternyata gampang. Lah kemarin tadi saya duduk berdiri itu nggak bisa. Tapi begitu mbaknya fisioterapi datang, loh ternyata langsung bisa. Ya. Dengan cara seperti itu. Nah, terus kemudian komponen gerakannya. Ini tadi fleksi hip. Yang saya lakukan tadi, contoh pasien stroke, dia nggak melakukan fleksi hip. Ya, duduk lagi. Berat badannya masih di belakang. Center of gravity-nya masih di belakang. Duduk lagi. Tapi begitu kemudian Anda suruh badannya dibungkukkan Pak ya, Pak, badannya dibungkukkan nanti begini Pak. Iya, tetap Anda bilangnya ke pasien ya bungkukkan badan. Anda nggak bisa bilang kepada pasien fleksikan hipnya gitu kan, nggak mungkin.
Bungkukkan badannya, tapi jaga supaya terangnya ini tetap lurus ya. Ya. Mungkin Anda akan melatih membungkukkan badan dulu. Pak, latihannya berulang-ulang gini aja dulu Pak ya. Menyentuh ini sejauh mungkin ke sana. Bahkan kalau perlu sentuhkan tangannya ini ke lantai. Ini melatih fleksi hip dengan terang tetap lurus sebagai komponen yang dibutuhkan untuk berdiri. Ya, kalau fleksi hipnya tidak bisa, dia nggak akan bisa berdiri. Tapi Anda sudah suruh seperti ini, mungkin Anda ketemu pasien itu yang nggak bisa fleksi hip, nggak bisa fleksi hip. Suruh bukan badan gitu aja kok ya susah. Padahal itu esensial, penting untuk bisa duduk ke berdiri. Maka kemudian Anda cek, Bapak kenapa sih kok nggak bisa bungkukkan badan, kok nggak bisa ini sampai menyentuh ke lantai? Saya takut jatuh ke depan. Mungkin aja pasiennya takut. Kalau pasiennya takut ya Anda motivasi, nggak usah takut, ini ada saya yang di depan, ini di samping ini ada anak putranya, nggak akan jatuh ke depan. Udah, saya jadi jaminan. Atasi rasa takutnya. Takut sudah diatasi masih nggak bisa. Ini rasanya itu narik Pak di sini. Oke, kontraktur pada hamstringnya ini. Anda kemudian tidurkan, Anda cek dengan SLR. Oh benar, baru bergerak segini aja sudah manteng di sini. Wah ini kontraktur hamstring, nggak akan bisa berdiri nih. Maka kemudian Anda lakukan stretching pada hamstringnya. Sampai segitunya ya, untuk kemudian komponen duduk berdiri itu bisa terpenuhi. Oh mungkin ini flexor hipnya lemah, dia nggak bisa menggugurkan badan. Anda cek flexor hipnya. Ini kalau diangkat begini bisa nggak? Oh bisa, bisa juga. Mestinya nggak lemah ini flexor hipnya. Tapi kalau Anda suruh begini, oh 2 min ototnya, maka Anda latih flexor hipnya dulu supaya untuk bisa duduk berdiri. Ternyata bisa, masalahnya itu bisa banyak gitu ya. Jadi tidak sekedar kemudian langsung dilatih duduk berdiri. Ayo Pak, latihan duduk berdiri, latihan duduk berdiri. Ya. Jadi Anda pikiran Anda itu bekerja terus. Apa sih yang menyebabkan dia tidak bisa duduk berdiri, mengalami kesulitan? Oh mungkin ini, oh mungkin ini, mungkin ini. Seperti itu. Setelah latihan membungkukkan badan sudah bisa, Anda latih membungkukkan badan dengan mengangkat pantat. Hanya begini. Kemudian duduk lagi. Bungkukkan badan, angkat pantatnya, duduk lagi. Nah setelah itu baru kemudian bungkukkan badannya, angkat pantatnya, terus didorong sampai berdiri Pak. Nah bisa seperti itu. Oke. Biasanya duduk berdiri dari kursi ya, atau dari stool ya, tidak dari bed latihannya. Sehingga Anda harus pindahkan dari bed ke kursi dulu. Setelah itu baru kemudian latihan duduk berdiri. Mungkin Anda masih perlu mengunci pada lututnya. Ya, lututnya ini mungkin saja begitu dia berdiri, sisi yang lumpuh ini kolap, bisa jatuh. Nah sehingga kemudian Anda perlu kunci. Nah sehingga kemudian Anda lakukan kunci seperti ini.
tidak dilakukan dari depan sini aja Pak. Kalau dari depan Anda memblokir gerakan fleksi hipnya dari pasien. Ya. Anda lakukan dari samping seperti ini. Mungkin Anda bisa melakukan latihan seperti ini. Bukan badan Pak. Iya, ini badannya tetap lurus seperti ini ya. 1 lagi Pak, 2 3. Nah, sekarang kita akan duduk ke berdiri Pak ya. Duduknya agak maju sedikit lagi. Ya, kakinya menapak sejajar, dibuka agak lebar sedikit. Ya. Agak ditarik ke belakang. Kita latihan mengangkat pantat dulu Pak. Angkat pantatnya. Up. Pantatnya diangkat. Iya, tahan. Ya, kemudian turun. Nah, setelah kita ulang-ulang seperti itu, maka kemudian sampai pada latihan duduk berdiri yang sesungguhnya. Pada hitungan ketiga Pak ya, kita berdiri. 1 2 3. Up. Kita lakukan seperti ini. Ini Anda harus mengantisipasi kalau pasien mau jatuh, gitu ya. Kalau pasien mau jatuh, maka kemudian Anda lepaskan tangannya di sini, seperti ini, atau mungkin Anda pegang seperti ini Viral. kemudian pada lutut. Dan kemudian kursi jangan lupa berada di belakang seperti ini. Sehingga kemudian kalau pasiennya sudah capek atau mau jatuh, maka kemudian kita minta untuk bungkukkan badannya, fleksi hip, tekuk kedua lututnya, kemudian turunkan bokongnya pelan-pelan. Jadi berdiri ke duduknya pun harus benar. Tidak boleh kemudian pasien menghempaskan pantatnya. Tapi yang dilakukan adalah bungkukkan badannya, tekuk dua lututnya, turunkan bokongnya pelan-pelan. Seperti itu. Mungkin juga bisa Anda persiapkan tungkainya dulu. Ya, mungkin Anda bisa latih seperti ini. Mungkin juga bisa Anda latih untuk menginjak kertas seperti ini. Ya, injak. Ya, tahan, jangan sampai ini bisa saya tarik. Ya, bagus. Ya, jangan sampai ini bisa saya tarik. Itu juga bisa. Ya, seperti ini juga bisa sebagai persiapan untuk latihan duduk ke berdiri. Nah, kalau Anda tidak mau direpotkan dengan kuncian pada lututnya, Anda bisa memasang splint pada lututnya. Tapi splintnya bukan deker ya, deker tetap kolap. Ini harus splint. Mungkin yang sederhana itu Anda bisa buat, yaitu dari kardus yang tebal Anda lipat seperti ini, kemudian Anda tekuk sedikit seperti ini, terus kemudian Anda pasang di belakangnya, kemudian Anda elastik ini. Ya, ini kardus yang tebal ya, bukan kertas. Nah, seperti itu. Maka kemudian Anda tidak perlu direpotkan dengan kuncian pada lutut. Tapi nanti harus dilatih ya kontrol lututnya, dan kalau sudah mulai ada kontrol lututnya, maka pemakaian splint segera dilepas. Oke. Sudah mulai. Saya dimu sampai selesai aja, sampai berjalan ya. Nanti kalau masih cukup waktunya ya Anda praktekkan, tapi kalau nggak cukup ya minggu depan. Oke.
Sekarang pasien sudah berdiri. Ya, berdiri.